Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya siang ini. Perkenalkan, saya Putri Endewardani dari KSM Departemen DVI dari RSUD Dr. Sutomo FK UNER Surabaya dan dari Surabaya Skin Center. Siang ini saya bersama Lafian dan Arke dari PT Suntek Indonesia akan membicarakan tentang unveiling the potential of thulium laser for hair regrowth. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, thulium laser ini apa sih dan bagaimana gitu, sama seperti saya saat pertama kali juga berkenalan dengan thulium laser ini. Jadi di sini saya mencoba untuk mengeksplor dan juga sharing ya, ternyata thulium laser ini potensinya juga cukup banyak, namun untuk saat ini kita berfokus kepada hair regrowth. Ini disclosure dari saya bahwa presentasi ini kita disupport oleh Lafian 1927 nanometer, fractional thulium laser, dan juga AK dari PT Suntek Indonesia. Ini kira-kira yang akan saya bicarakan pada siang ini tentang hair loss, lalu pilihan terapinya, kemudian laser sendiri karena kita akan membicarakan khususnya tentang laser, jadi harus sedikit mengulik basic tentang laser. Kemudian laser for hair regrowth itu sebenarnya apa sih yang bisa kita pilih, kemudian kita fokus ke thulium laser. Kemudian pada kasus tertentu kadang kita harus memberikan tambahan. Nah, tambahan apa sih yang kita bisa berikan? Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Oke, kita masuk ke pembicaraan pertama ya tentang hair loss. Jadi dari American Society of Hair Loss Association, ini adalah diagnosis dari hair loss yang bisa kita berikan pada pasien, yaitu androgenik alopecia, alopecia areata, kemudian chemotherapy induced alopecia, telogen effluvium, kemudian hair loss due to cosmetic overprocessing. Nah, AGA sendiri sebenarnya adalah tipe dari alopecia yang paling banyak. Ini terjadi karena adanya miniaturisasi dari folikel rambut akibat dari androgen. Dan rasanya semakin meningkat ya dengan seiringnya waktu. Namun sekarang rasanya nih di klinik atau rumah sakit makin banyak, makin mudah kok keluhan dari kebotakan itu semakin sering. Kemudian dikatakan bahwa sebenarnya AGA ini banyak pada pria, namun ternyata pada wanita sekarang juga semakin meningkat. Dikatakan bahwa pada pria ini terjadi 70% dan pada wanita juga sebesar 40%. Jadi angkanya cukup tinggi juga. Kemudian kita lihat sendiri bahwa prevalensi alopecia ini semakin meningkat ya. Jadi kita ini salah satu keluhan yang paling banyak yang datang ke klinik maupun rumah sakit, dan biasanya datang itu dengan keadaan sudah putus asa. Dok, saya sudah mencoba berbagai macam pengobatan dan sebagainya. Tentu kita sebagai dokter, kadang ini kita juga pengen ya memberikan yang terbaik kepada pasien. Mengapa? Karena memang alopecia ini memberikan efek pada kosmetik. Kita ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang pasti pingin ya untuk pede ya dalam bersosial dan sebagainya, dan tentu dengan adanya kebotakan ini akan menjadi masalah, sehingga ini akan menyebabkan gangguan pada masalah psychological dari pasien sendiri. Nah, kita lalu berpikir apa sih yang bisa kita lakukan ya agar folikel rambut ini aktif kembali. Jadi faktornya banyak, mulai dari hormon, sitokine, selalu juga signaling pathway. Namun secara keseluruhan mekanisme pastinya sampai sekarang memang belum jelas. Ini beberapa pilihan terapi yang mungkin sudah sering ya kita gunakan, mulai dari topical minoxidil, oral, injection, dan hair transplantation. Namun seperti kita ketahui bersama, kita rasa-rasa sendiri ya, ternyata hasilnya ini memang bervariasi. Ada yang sukses, ada yang kok kayaknya pasien balik kok rasanya tetap, ada yang awalnya sukses terus kok jadi mulai berkurang lagi kesuksesannya, dan limitasinya banyak sekali. Paling sering adalah efek samping dari obat. Kemudian rekurensi ya, jadi pasien tuh kadang kalau disuruh terus-terusan akhirnya juga males pasiennya sendiri, akhirnya rekurensinya kok dok kok hair loss lagi gitu, akhirnya akan menyebabkan poor compliance. Kemudian pasien sering akhirnya jatuh ke hair transplantation. Memang ini ibaratnya shortcut, namun memang karena ini suatu proses surgical, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya trauma, dan tentu kita perlu ingat bahwa cost-nya juga. Yang kita tahu bahwa kita tuh pengen dia mengakomodasi pasien tuh pengennya gimana sih yang kira-kira pasien nyaman gitu ya. Tentu pasien tuh pengen suatu prosedur yang pertama non-invasif gitu ya, nggak takut gitu. Kemudian minimal downtime, setelah pulang dari klinik atau rumah sakit pasien bisa bekerja atau berfungsi normal gitu ya. Kemudian natural, kemudian minimal adverse event.
Dan laser ini menjadi salah satu pilihan yang sering kita tawarkan kepada pasien dan bisa menjawab permintaan pasien. Sedikit mungkin tadi Dr. Dana sudah banyak yang membicarakan basic laser, namun ini saya mau sedikit saja mengingatkan bahwa laser adalah light amplification by the stimulated emission of radiation. Secara garis besar intinya adalah energi cahaya yang dirubah menjadi panas. Dan ini sangat spesial. Mengapa? Karena memiliki sifat monokrom, koheren, dan collimated. Jadi laser ini sinarnya berjalan ke arah yang sama, lalu fasenya sama, sehingga precise. Kita yakin apa yang kita tembakkan itu jatuhnya ke target juga sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kemudian kita juga dalam menentukan laser bingung ya, laser kok semakin banyak, gimana sih? Jadi itulah pentingnya basic. Jadi dalam memilih laser, pertama kita harus tahu dulu targetnya apa. Kemudian kita kenali dulu kromofornya apa. Nah ini 3 kromofor besar yang kita harus kenal, hemoglobin, melanin atau tattooing, kemudian water. Nah gambar ini yang mungkin dulu dari zaman PPDS ya kita sudah terpapar dan pusing kadang melihatnya, namun ternyata ini sangat penting. Pelan-pelan kita harus memahami bahwa ternyata dengan penentuan kromofor ini nanti yang menentukan panjang gelombang yang harus kita pilih dari laser itu berdasarkan kromofor ini, gitu kira-kira. Selain itu kita juga perlu ingat semakin panjang gelombangnya, kedalamannya juga akan lebih dalam. Ini suatu gambaran bahwa laser ini berkembangnya luar biasa. Jadi sebelum tahun 1983 memang laser ini tidak spesifik. Setelahnya perkembangannya luar biasa sejak ditemukannya teori selective photothermolysis. Kemudian ada teori-teori lanjutannya yaitu extended selective photothermolysis, fractional photothermolysis, subcellular selective photothermolysis, dan yang terkini yang tadi sudah dibicarakan fotomekanik atau photoacoustic thermolysis. Untuk saat ini kita akan bicara spesifik tentang fractional photothermolysis. Oke, jadi untuk laser Cold-Harry-Grove pilihannya apa sih gitu ya? Jadi mungkin ada salah satunya adalah fractional photothermolysis. Sebelumnya pada tahun 80 hingga 90 kita gunakan ablatif laser, namun ternyata downtime-nya luar biasa dan efek sampingnya juga tinggi. Sehingga akhirnya Manstein et al. Berpikir kira-kira kita bisa apa ya biar hasilnya itu lebih baik, sehingga adalah teori fractional photothermolysis. Yang intinya lukanya itu tidak di semua area yang ditembak laser, namun hanya berupa microscopic treatment zones yang bentuknya kolumner dan dikelilingi oleh epidermis dan dermis yang sehat, sehingga harapannya epidermis dan dermis yang sehat ini akan membantu agar kolom-kolom kerusakan kulit itu akan cepat sembuh, sehingga wound healingnya lebih cepat, kemudian risiko efek sampingnya jadi lebih minimal. Namun tetap tujuan kita adalah induce the growth factor and cell signaling tetap terjadi. Dan untuk fractional photothermolysis ini juga banyak kita gunakan untuk laser assisted drug delivery. Ini kira-kira gambarannya bahwa kalau ablatif laser ya kita bisa lihat bahwa lukanya itu di seluruh area yang kita shoot laser. Kemudian untuk fractional laser itu ada 2 jenis, yaitu non-ablatif dan ablatif. Kurang lebih sama bahwa dia akan menyebabkan kolom-kolom kerusakan, namun bedanya bila ablatif dia akan merusak stratum corneum, sementara untuk non-ablatif stratum corneumnya akan tetap terjaga. Tuh, apa sih bedanya gitu ya kira-kira? Nah, bila ablatif fractional itu mungkin secara kasat mata akan terlihat ada lubang-lubang gitu ya, sementara kalau non-ablatif itu biasanya tidak terlalu tampak, tapi mungkin kok diraba ada rasa-rasa terjadinya pembentukan kropeng dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan harapannya non-ablatif ini kerusakannya tidak terlalu besar, sehingga sering ada paradigma bahwa wah non-ablatif laser fractional ini rasanya kurang optimal nih dibandingkan ablatif. Namun ternyata akan kita bahas lebih lanjut bahwa ternyata memiliki keuntungan tertentu. Ini kira-kira gambaran dari videonya, bisa di play mungkin untuk kita lihat bagaimana kira-kira gambaran dari laser fractional ini. Kebetulan yang di video ini adalah yang ablatif, jadi kita bisa lihat dari permukaannya itu lubang-lubang tampak, dan kita akan lihat ke epidermis dan dermis apa yang akan terjadi, bahwa terjadi kolom-kolom kerusakan. Jadi kerusakannya hanya berupa kolom-kolom.
dan ini kerusakannya hingga ke dermis. Lalu kulit yang sehat ini akan membantu agar penyembuhan lukanya lebih cepat. Nah, untuk yang non-ablatif kira-kira sama, namun kita bisa lihat di permukaan kulit tidak akan terjadi lubang-lubang seperti pada contoh di video ini. Nah, kita beralih ke thulium laser yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi thulium laser sendiri adalah non-ablative fractional laser. Dia akan menjaga agar stratum corneumnya tetap utuh, namun tetap akan terjadi MTZ in epidermis until upper dermis, jadi kerusakannya hingga ke dermis. Yang kita perlu ingat bahwa thulium laser ini memiliki panjang gelombang 1927 nanometer, sehingga kromofornya adalah air. Ini gambaran tadi koefisien absorpsi ya, kita bisa tahu dari gambar ini bahwa thulium laser itu diabsorpsi baik oleh air. Nah, dia lebih superior dibanding air gelas dalam absorpsinya, namun lebih rendah daripada CO2. Nah, gimana dong ini kok kayaknya dia tidak sekuat CO2 ya? Namun kita perlu ingat bahwa untuk kasus hair loss kita harus lebih gentle, lebih berhati-hati ya, karena ternyata energi yang terlalu kuat pun berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan atau malah menyebabkan hair loss lebih lanjut. Disitulah mengapa thulium laser ini dengan panjang gelombang 1927 nanometer ini memiliki perlukaan yang pas, jadi cukup kuat namun tidak terlalu kuat. Nah, ini kita mencoba menyimpulkan ya, jadi kok bisa ya thulium laser energy ini menyebabkan terjadinya hair regrowth. Jadi sebenarnya thulium laser ini akan diabsorpsi oleh folikel rambut, kemudian akan menstimulasi mitokondria, kemudian akan memproduksi ATP dan energi. Jadi kira-kira dia kayak membangunkan ya folikel rambut yang males itu tadi untuk yuk bangun kita tumbuh lagi gitu ya. Dan selain itu juga ada, kita perlu ingat bahwa laser intinya adalah kita melakukan pelukaan sehingga pasti terjadi respon inflamasi yang mild to moderate. Jadi ini perlu di-notes bahwa inflamasinya ini bisa kita atur dalam bentuk mild dan moderate, karena kalau terlalu severe itu juga akan membahayakan. Nah, disinilah kunci mengapa thulium laser sangat baik untuk hair regrowth. Nah, inflamasi ini akan menyebabkan terinduksinya growth factor, cytokines, macam-macam ya, mulai dari VEGF, TGF beta, FGF dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan jaringan di sekitar rambut itu menjadi lebih sehat. Jadi ibaratnya tadi sudah dibangunkan untuk tumbuh, kemudian memiliki support system yang baik gitu ya. Jadi harapannya rambutnya jadi lebih semangat untuk tumbuh. Kemudian respon inflamasi itu juga akan mempercepat transisi dari fase resting to growth. Jadi harapannya dengan semua mekanisme ini terjadi tissue repair, vascular dilatation, sehingga terjadi hair regrowth yang baik. Ini gambaran bagaimana saat saya melakukan laser. Jadi memang di guideline-nya itu kita menggunakan stem seperti laser fractional pada umumnya. Namun ini yang saya suka dari alat ini bahwa dia memiliki probe yang berbeda yang saya tahu hanya ada pada alat ini, yaitu roller. Jadi mungkin videonya bisa di play ya. Jadi kita continuously ya dengan menggunakan roller. Ini sangat nyaman untuk pasien dan juga untuk dokternya karena lebih cepat begitu ya. Nah, pasien juga merasa saat kita tanya, jangan lupa saat mengerjakan laser pasti kita harus tanya evaluasi sakit apa enggak gitu ya, gimana rasanya. Pada pasien ini dia bilangnya malah kayak dipijet ya karena ada rollernya itu gitu. Dan untuk dokter tentu ini kita nyaman karena lebih cepat. Jadi kita lakukan secara perlahan, lalu kita berpindah-pindah agar pasien tidak terpapar terus. Rasanya memang sedikit hangat ya, kalau rambutnya masih sebanyak ini memang tidak terlalu panas, tidak terlalu sakit. Lalu yang penting adalah kekuatan dari endpoint kita. Jadi sebagai klinisi kita harus tahu pasti kita tuh ngerjain sampai apa sih gitu ya. Nah, untuk kali ini saya mengerjakannya sampai terjadi erythema tapi very mild gitu. Ini keuntungan dari laser yang kita gunakan, kurang lebih kita bandingkan ya sebelum laser mungkin kita sering menggunakan microneedling yang juga sebenarnya bagus karena untuk LADD kita bisa lihat posnya berdarah-darah, pasien kadang ngeri sendiri ya, dokter juga pasti lebih ribet dalam melakukan rawat lukanya. Namun bila pos thulium laser bisa kita lihat ini lukanya sangat elegan, gak ada lukanya ya, hanya merah dan merahnya pink, very mild, sehingga
Ini untuk pasien nyaman, untuk dokter juga tentu ini lebih menyenangkan. Ini beberapa pasien yang saya kerjakan, kebetulan ini pasiennya post diet ketat ya, jadi sudah saya pertama sarankan untuk memperbaiki nutrisi, pasien sudah stop untuk diet ketat, namun tetap dok hairline saya rasanya tuh lebih jarang gitu ya. Setelah memperbaiki nutrisi, what should I do dok gitu ya, sehingga saya coba ayo kita pakai laser. Nah setelah 2 minggu kita lihat bahwa dari hairline ini mulai terisi dan pasien very satisfied karena hasilnya baik begitu ya. Ini kebetulan pasiennya post kemoterapi, jadi dengan leukemia setelah kemoterapi hair loss-nya luar biasa, hairline-nya jadi tampak sehingga pasien semakin stres ya. Nah ini setelah maintenance kemoterapinya stop, tetap terjadi hairline yang tampak lebih jarang sehingga kita lakukan laser. Laser ini bisa diulang 1 minggu sekali. Pasien kebetulan semangat karena memang ini sangat mengganggu untuk hairline yang terlihat jarang ini, sehingga 1 minggu sekali kita ulang dan hasilnya sangat baik. Dan 2 minggu setelahnya bisa kita lihat ini hampir kembali normal, walaupun pasien merasa ada beberapa titik yang masih perlu diperbaiki. Untuk hairline yang depan juga kita bisa lihat karena yang hairline-nya ini mundur sehingga pasien cenderung untuk memaju-majukan anak rambutnya ya. Nah setelah 2 minggu bisa kita lihat bahwa ini mulai padat, jadi pasien udah pede banget after terapi, sering kirim-kirim foto ya dok, terima kasih karena hasilnya sangat menyenangkan sehingga pasien berfungsi secara makhluk sosial lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah ini pada pria kita bisa lihat sering gangguannya memang pada vertex ya, ini lebih jarang, kemudian afternya kita bisa lihat lebih padat. Dan setelah 4 minggu ya kurang lebih ini kembali ke normal ya, hampir nggak ada tanda-tanda kebotakan lagi. Nah ini addition, kadang ada beberapa kasus yang datang, kebetulan yang tadi pasien-pasien yang tadi itu cenderung mild ya. Nah ada pasien yang datang dengan kondisi moderate to severe, rasanya kita harus memberikan suatu tambahan biar hasilnya lebih baik dan juga mempercepat hasil dari terapi. Untuk kali ini saya menggunakan sitosan. Sitosan itu sudah banyak sekali digunakan untuk wound healing. Tidak hanya di kulit sebenarnya, bisa di orto atau gigi itu sudah biasa digunakan. Mengapa? Karena memang dia ada anti-inflamasi, lalu akan membantu wound healing dan juga sel regenerasi. Jadi yang pertama, sitosan ini akan membantu agar luka yang kita berikan itu lebih bagus ya, dan penyembuhan lukanya lebih cepat. Jadi pasien itu lebih bagus dalam menghadapi luka itu ya, jadi tidak merasa bahwa kok lukanya nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Dengan sitosan ini pasien lebih nyaman. Namun yang perlu diingat, sitosan ini harus dalam weight molekuler yang pas gitu ya, dan juga harus dibawa dengan vehikulum yang tepat. Sitosan itu apa sih gitu ya, pertanyaan yang paling sering. Jadi ini berawal dari kepiting ya dan prawns, jadi itu adalah protein yang baik yang setelah dilakukan pemrosesan sehingga ini menjadi molekul yang pas. Kemudian juga dibawa dengan hydrogel base ya, jadi bagi pasien itu nyaman dan yang penting bisa diserap baik oleh kulit gitu. Jadi bila ada luka seperti gambar yang ada di sini, itu lalu kita tutup dengan sitosan. Nah, harapannya dia akan membantu penyembuhan lukanya. Jadi tidak hanya membantu penyembuhan luka yang kita beri itu akan menjadi lebih baik karena tentu nanti mulai dari sitokin dan sel signaling tentu akan menjadi lebih baik juga. Ini perbandingan bila tidak menggunakan sitosan dan dengan menggunakan sitosan. Jadi bila tidak menggunakan sitosan mungkin di gambar agak kurang jelas ya, tapi merahnya itu lebih kelihatan. Jadi yang sebelumnya, setelahnya kita kerjakan hingga merah mild, dan ini biasanya merahnya bertahan 6 jam hingga 24 jam. Rasanya gimana? Kita sering tanya ke pasien, memang sedikit panas ya dok ya, tapi dalam 6-24 jam biasanya hilang. Nah, kadang dengan pasien yang moderate to severe ya, karena botaknya sudah luas, bila kita biarkan saja tanpa tambahan, itu pasien tentu akan lebih merah dan setelahnya merasa lebih panas ya, sehingga harus kita tambahkan sesuatu agar pasien nyaman afternya,
sehingga kita berikan sitosan pada pasien ini dan bisa kita lihat merahnya jauh lebih berkurang. Afternya juga pasien seperti pakai pomade ya, tidak terlalu kental. Jadi ini cepat diserap oleh kulit dan juga pasien merasa nyaman. Keluhan yang paling sering saya tanyakan apa sekiranya gatal atau ada rasa cekit-cekit, ini pasien perfectly fine ya, tidak ada gatal, tidak ada cekit-cekit. Saya sarankan untuk nggak keramas dulu, biasanya paginya kalau mau boleh keramas biar sitosannya benar-benar terserap. Ini untuk kasus yang moderate ya, untuk severe bisa kita lihat bahwa ini sangat mengganggu penampilan. Pasien udah lumayan putus asa karena sudah mencoba menggunakan topical, obat minum, awalnya bagus tapi di stop sebentar aja kok udah langsung merontok lagi. Atau belum stop, kok rasanya stop ya dok ya, udah nggak ada pertambahan lagi. Nah ini cukup membuat pasien menjadi desperate. Sehingga setelah dicoba, ini pasien sangat-sangat nyaman dan senang karena after ini kita lakukan seminggu sekali sebenarnya, namun agar perbedaannya tampak lebih baik, saya lakukan foto setiap 2 minggu. After 2 minggu ini pasien udah mulai datang dengan senyum-senyum ya, karena merasa udah lumayan pede nih, udah lumayan keisi. Biasanya pakai topi terus, ini mulai berani buka topi. Lalu setelah 4 minggu kita bisa lihat bahwa sudah semakin padat, walaupun masih ada beberapa titik yang memang masih ada tanda-tanda kebotakan. Ini akan kita teruskan untuk terapi, harapannya ini akan bisa kembali sehingga pasien akan bisa lebih pede ya terhadap penampilannya. Oke, ini sebagai konklusi dari presentasi saya hari ini ya. Jadi thulium laser ini pertama aman, jadi kita kalau main laser yang pertama harus aman dulu. Lalu kedua efektif untuk hair grow. Jadi saya sendiri juga meraba-raba sebenarnya kira-kira aman nggak ya, efektif nggak ya, dan ternyata surprisingly hasilnya pertama aman, kedua sangat efektif. Ini hasilnya very superior and very comfortable, pasien sangat nyaman, begitu juga dengan dokter ya. Jadi karena ada roller itu tadi, saya merasa mengerjakannya jadi lebih cepat. Kemudian main indication of thulium laser that we can explore. Jadi pertama mungkin saya kenal thulium laser ini untuk rejuvenation. Untuk rejuvenation dan pigmentation memang hasilnya sangat menyenangkan. Dengan roller juga saya kerjakan jadi lebih cepat. Kemudian kita coba untuk hair grow ini dan hasilnya ternyata cukup mengagetkan, hasilnya baik juga. Semoga kedepannya nanti banyak yang bisa kita explore seperti stretch mark dan sebagainya yang memang kadang kita sudah butuh ya, mau kita terapi apalagi. Kemudian perlu diingat, tambahan dari sitosan ini ternyata sangat membantu untuk proses penyembuhan luka. Jadi tidak hanya lukanya saja yang prosesnya kita perbaiki, namun juga hasilnya jadi lebih cepat. Jadi misalnya kalau nggak pakai sitosan tentu akan makan waktu lebih lama, namun bila kita tambah dengan sitosan harapannya akan lebih mempercepat proses terapi ini sehingga bisa lebih kita jarangkan nanti lasernya. Lalu yang penting juga adalah maintenance ya untuk hasil yang lebih baik. Jadi setelah laser ini dikatakan bahwa after 3 bulan tidak laser biasanya mulai ada keluhan dari rambut rontok ini. Jadi tentu ini kita lakukan secara berkala hingga pasien satisfied terhadap kosmetiknya. Lalu pelan-pelan nanti kita jarangkan. Dan tentu kita harus benar-benar ya KIE kepada pasien bahwa yang paling penting adalah nutrisi, lalu juga menjaga pola hidup sesehat mungkin. Kemudian juga kita bisa maintenance dengan penggunaan serum dan vitamin agar hasil yang sudah kita lakukan dengan laser yang baik itu tentu akan tetap terjaga, tetap baik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat presentasi saya hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan ya diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Putri Hendriawardhani SPPI. Silakan kepada para hadirin yang karena waktu teaching class dari Dr. Putri masih 7 menit lagi. Mungkin ada yang berkenan bertanya, silakan dokter bisa langsung mendekat ke mic yang ada di belakang. Terima kasih untuk paparannya Dr. Putri. Yang terlama pasien yang dikerjakan dengan thulium laser ini untuk kasus androgenetic alopecia itu berapa lama observasi setelah
dilakukan laser treatmentnya. Tadi di foto saya lihat yang 2 minggu mungkin ya. Ada lagi kasus-kasus yang lebih lama setelah laser terakhir? Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk ini memang sangat baru sekali dok kasus hair grow ini kita coba. Jadi memang untuk lasinya sendiri bisa kita ulang seminggu sekali. Namun untuk evaluasi agar fotonya memang lebih tampak perbedaannya saya ambil setiap 2 minggu sekali. Dan yang paling lama adalah 4 minggu. Namun ini kita coba untuk terus kita maintenance dengan laser tersebut, harapannya nanti ke depannya akan ada laporan yang lebih lama karena kita juga pengen tahu after lasernya dijalankan atau after lasernya benar-benar dilepas itu kurang lebih apakah tetap atau bagaimana. Tapi itu menjadi pemikiran saya untuk jangka panjang itu seperti apa sih stay-nya dari hair grow ini. Jadi terima kasih dok atas pertanyaannya, itu juga mengingatkan pada saya untuk jangka panjang yang lebih lama itu tentu harus tetap kita observasi gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah Anda Dr. Putri punya perbandingan antara yang diberikan citosan, karena citosan itu bagus, tapi apakah betul bermakna dalam memicu hair regrow pada pasien-pasien bila thulium laser ini dipakai untuk hair regrow? Memang citosan untuk kasus lain cukup baik ya untuk healingnya. Apakah dibuat perbandingan? Tadi kan dilihat yang tidak dipakai dengan yang memakai hanya dari erythemanya yang lebih cepat hilang. Tapi dalam masalah efikasinya, apakah dokter Putri melihat hal itu? Terima kasih dok. Jadi memang paling baik memang dibandingkan ya dok yang tidak dikasih citosan dan enggak. Jadi yang mild tadi itu sebenarnya tidak kami berikan citosan dan hasilnya memang dalam 1 minggu itu hasilnya baik, namun tidak sedramatis yang diberikan citosan ya dok ya. Jadi tapi kalau yang sama-sama dalam kondisi moderate to severe memang saya belum pernah membandingkan. Tapi kalau yang mild tadi dan yang moderate tadi bisa kita lihat yang mild itu semua tidak saya kasih citosan dok. Jadi benar-benar cuma laser. Hasilnya memang baik, namun memang tidak sedramatis yang tadi bila diberikan citosan. Tapi saya rasa untuk pasien yang folikel rambutnya masih baik, masih ada gitu ya dok, itu yang mild to moderate saya rasa dengan laser sendiri saja masih bagus hasilnya. Tapi tentu untuk memastikan memang harus dengan studi yang lebih baik dan lebih lama lagi dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih atas pertanyaannya dokter, dan terima kasih kepada Dr. Putri Hendriawardani, SPDI.